Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang mengembangkan diri. Apa itu mengembangkan diri? Tujuannya apa sih untuk mengembangkan diri itu? Lalu apa saja manfaat atau hal yang kita dapat setelah kita mengembangkan diri? Oke, siap? Kita lanjutkan. Definisi mengembangkan diri. Mengembangkan diri didefinisikan sebagai suatu usaha yang sengaja dan terus-menerus tanpa henti yang dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk untuk membuat daya, potensi diri, jasmani ataupun rohani dapat terwujud secara baik dan optimal, yang menghantarkan seseorang pada taraf kedewasaan yang sesungguhnya. Usaha besar ini merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai manusia yang diberi akal dan budi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, pengembangan diri adalah suatu proses meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang. Teman-teman juga bisa mendefinisikan pengembangan diri sebagai pengembangan segala potensi yang ada pada diri sendiri dalam usaha meningkatkan potensi berpikir, berprakarsa, serta meningkatkan kapasitas intelektual yang diperoleh dengan jalan melakukan berbagai aktivitas. Nah, itu dia definisi mengembangkan diri, mulai dari yang usaha sengaja, atau juga suatu proses meningkatkan kemampuan, atau juga disebut sebagai pengembangan segala potensi. Oke, teman-teman bisa mengambil salah satu definisi dari mengembangkan diri yang telah dijabarkan di sini. Lalu apa tujuan dari mengembangkan diri? Tujuan mengembangkan diri adalah realisasi optimal ke arah yang baik dari daya potensi yang dimiliki diri, baik itu jasmani ataupun rohani, sehingga mengantarkan seseorang pada tingkat matang dewasa yang membuat dia sanggup membangun relasi yang semakin baik dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan dunia, ataupun puncaknya dengan Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta. Usaha ini melibatkan diri manusia sepenuhnya dan menggunakan daya dukung yang tersedia baginya. Atau poin-poin dari tujuan mengembangkan diri sendiri bisa kita simpulkan di sini. Yang pertama adalah mengenal dan menerima diri sendiri. Setelah sebelumnya teman-teman belajar tentang mengenal diri sendiri lalu mendeskripsikan diri sendiri, teman-teman belajar tentang beberapa karakter baru yang termasuk dari watak seseorang. Atau mungkinkah teman-teman termasuk dari sanguins atau melankolis atau flegmatis dan juga koleris. Nah, di situ teman-teman mengenal sebenarnya teman-teman berada di karakter yang mana atau watak teman-teman itu seperti apa. Lalu setelah mengetahui, setelah mengenal, teman-teman menerima diri jika dirinya itu ternyata sanguins atau melankolis, flegmatis dan koleris. Ya, menerima ternyata dirinya tidak teratur, menerima ternyata dirinya orang yang ceria, menerima ternyata dirinya orang yang tidak suka dengan konflik, menerima ternyata diri ini orang yang kuat dan cinta damai. Oke, itu setelah mengenal dan menerima sendiri, tujuannya mengembangkan diri yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan atau kemauan yang kuat untuk mengembangkan diri. Setelah mengenal lalu menerima, teman-teman mampu dan mau mengembangkan diri. Tentu kemauan ini bukan kemauan yang hanya sekedar mau, tetapi kemauan yang kuat, ya. Pribadi yang sanguinis itu seperti apa? Nah, itu dikembangkan, ya. Pribadi yang melankolis itu seperti apa? Lalu dikembangkan, ya. Dikembangkan sampai menuju atau memperoleh sesuatu yang diinginkan, ya. Dikembangkan dengan cara-cara yang tentu saja sesuai dengan pengembangan sanguin, sesuai dengan pengembangan flegmatis, koleris dan sebagainya.
Oke, tujuan selanjutnya adalah memanfaatkan kemungkinan yang terbuka. Ketika di depan sana terlihat 99% jalan terbuka atau kemungkinan yang ada untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin, kita usahakan sehingga kita mampu meraih kemungkinan yang terbuka untuk kita. Ya, jangan disia-siakan. Ketika pintu terbuka, ketika kesempatan ada, ya kita manfaatkan hal tersebut. Karena kita tidak tahu, kemungkinan itu bisa saja untuk kita bisa raih kesuksesan. Yang terakhir, tujuan mengembangkan diri adalah tentu saja belajar dari kesalahan. Ketika kita mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri, lalu kita mengembangkan diri kita, lalu kita memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk kita, tetapi kita belum sampai pada tujuan, tetapi kita belum juga meraih kesuksesan. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kita ambil hal-hal yang membuat kita tidak berhasil. Kita cari hal-hal baru yang membuat atau mungkin membuat kita berhasil. Kita jangan sampai mengulangi kesalahan yang telah lalu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang berkembang atau tidak mengembangkan diri. Mengembangkan diri di sini artinya kita memang belajar dari kesalahan lalu membuang hal-hal yang tidak bisa membuat kita mencapai tujuan. Kayak itu tujuan mengembangkan diri. Selanjutnya, hal-hal penting yang perlu dikembangkan sebagai bentuk konkret dari pengembangan diri yang pertama adalah mental yang sehat. Ini adalah bentuk konkret yang harus kita kembangkan, mental yang sehat. Ketika teman-teman memiliki mental yang sakit, teman-teman tidak mampu bertumbuh, teman-teman tidak mampu berkembang. Karena itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah memiliki mental yang sehat. Mental yang sehat artinya teman-teman bisa melakukan atau secara fisik tadi, jasmani dan rohani, ya, mampu berkembang dan bertumbuh, baik secara intelektual maupun secara prakarsa atau pemikiran. Lalu selanjutnya, yang penting untuk dikembangkan juga adalah integritas diri. Kita memiliki integritas yang tinggi, jangan sampai integritas kita jatuh atau integritas kita terpuruk atau buruk. Ya, kita harus menjaga integritas diri kita dimanapun kita berada. Yang selanjutnya adalah yang perlu dikembangkan sebagai bentuk konkret pengembangan diri adalah mandiri, kreatif, dan inovatif. Mandiri teman-teman, saat ini yang sedang kuliah mungkin ada yang masih tinggal dengan orang tua. Kemudian ya setelah mengembangkan diri, lulus kuliah, lalu bekerja atau mungkin tinggal terpisah dengan orang tua, mencari uang sendiri atau bekerja ya, lalu membiayai kuliah sendiri, bahkan membiayai keluarga, itu termasuk bentuk konkret dari mandiri. Lalu kreatif dan inovatif itu biasanya dua hal yang saling menunjang ya, karena kreatif menghasilkan atau menciptakan hal baru, inovatif dalam menghasilkan dan menciptakan hal baru, out of the box ya, tidak biasa dengan hal-hal yang sebelumnya atau hal-hal yang baru yang memang mendobrak peradaban. Oke. Selanjutnya adalah bentuk konkret untuk mengembangkan diri adalah motivasi diri. Ketika seseorang memiliki motivasi, maka dia mampu atau dengan mudah mencapai tujuan yang ia inginkan. Akan tetapi, ketika ia tidak memiliki motivasi diri atau motivasinya kecil, maka akan sulit baginya untuk mencari atau mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Oke, jadi beberapa hal yang memang tadi perlu dikembangkan itu termasuk memang salah satunya adalah motivasi diri, dan ini yang termasuk yang penting karena seseorang harus memiliki motivasi diri. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Untuk mengembangkan diri tentu saja ada hal-hal yang harus dilaksanakan, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu kegiatan rutin. Kegiatan rutin atau kegiatan yang memang kita lakukan secara rutin, reguler, atau kegiatan yang sehari-hari kita biasa lakukan. Baik kegiatan di kelas, di kampus, maupun di rumah. Yang tujuannya tentu saja membiasakan mengerjakan sesuatu dengan baik. Seperti ibadah khusus keagamaan bersama. Contohnya bagi yang laki-laki berjamaah di masjid, bagi yang perempuan berjamaah di rumah. Atau kegiatan khusus keagamaan bagi yang non-muslim, misalnya kegiatan agamanya masing-masing. Lalu keberaturan, ya, teratur dalam
bangun tidur, lalu setelah bangun tidur misalnya mandi, setelah mandi itu lalu sholat subuh, setelah sholat subuh lalu tilawah atau baca Quran, itu teratur dilakukan setiap hari atau rutin dilakukan ya. Selanjutnya adalah pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. Ini pun termasuk dari kegiatan rutin, memelihara kebersihan diri seperti mandi, keramas ya, atau juga gosok gigi dan menggunting kuku dan sebagainya. Rutin dari kesehatan diri, artinya kita menjaga kesehatan, baik itu tadi olahraga atau senam, atau juga dari segi makanan dan minuman. Makan makanan yang bergizi seimbang serta minum minuman yang memang dibutuhkan oleh tubuh ya. Selanjutnya kegiatan spontan. Bentuk pelaksanaan yang lainnya adalah kegiatan spontan. Apa itu kegiatan spontan? Kegiatan spontan yaitu kegiatan mengembangkan diri yang tidak ditentukan tempat dan waktu. Seperti misalnya kebiasaan mengucapkan salam ketika masuk rumah, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan mengantri ya ketika kita ingin membeli sesuatu atau melakukan sesuatu dan ternyata antriannya panjang. Itu kebiasaan yang memang harus ditanamkan dan juga harus dikembangkan dan ditumbuhkan. Ya, kegiatan spontan ini yang memang harus kita biasakan. Yang ketiga adalah kegiatan keteladanan. Kegiatan ini adalah kegiatan pengembangan diri yang mencontoh atau memberi contoh ya. Jika kita sebagai orang yang dicontoh, berarti kita memberi contoh yang baik terhadap mereka-mereka yang mengambil contoh dari kita. Atau ketika kita yang mengambil contoh atau mencontoh, kita bisa mencontoh dalam kampus misalnya ada dosen atau staf pendidikan yang lainnya atau staf kampus yang lainnya ya, entah itu dari berpakaian rapi atau tutur kata yang baik atau juga ketepatan waktu atau disiplin waktu bisa kita contoh ya. Yang terakhir adalah kegiatan terprogram. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan pengembangan diri yang memang diprogram atau direncanakan secara formal, baik dalam kelas maupun di luar kelas ataupun dalam kampus ya. Tujuannya apa? Tujuan kegiatan terprogram ini adalah memberikan wawasan tambahan kepada mahasiswa tentang unsur-unsur baru dalam kehidupan bermasyarakat ya, yang juga penting untuk dikembangkan seperti workshop. Workshop ini ya banyak ya, workshop entrepreneur, workshop parenting, workshop kewirausahaan, workshop pendidikan dan sebagainya ya. Workshop tersebut yang memang memiliki atau menambah unsur-unsur baru dalam kehidupan mahasiswa untuk bermasyarakat. Juga praktikum atau kegiatan praktek ya. Untuk jurusan-jurusan tertentu ada praktikum-praktikum yang memang diadakan atau dilaksanakan yang tujuannya untuk menambah unsur-unsur baru dalam kehidupan mahasiswa untuk bermasyarakat ya. Dan yang selanjutnya kegiatan terprogram dari mahasiswa adalah kegiatan lapangan atau PKL atau praktek kerja lapangan atau biasa dalam mata kuliah karakter building ini kita sebut sebagai pengabdian masyarakat. Nah, kegiatan lapangan ini juga diharapkan menambah atau memberikan wawasan tambahan ya kepada mahasiswa tentang unsur-unsur baru dalam kehidupan bermasyarakat ya. Tentunya di sana ada praktek mengajar ya, ada praktek bersama-sama untuk mengembangkan atau membangun sekolah dan sebagainya atau yayasan tempat dia melakukan praktek kerja lapangan. Baik, itu tadi keempat dari bentuk-bentuk pelaksanaan pengembangan diri ya. Semoga teman-teman bisa melaksanakan keempat bentuk ini sehingga teman-teman bisa maksimal mengembangkan diri sendiri. Kita lanjutkan kepada kekuatan dan ketahanan mental. Apa itu ketahanan mental? Apa itu kekuatan? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang adversity questions dan adversity response profile. Oke, adversity questions ini bisa juga disebut sebagai penentu utama untuk sukses. Kenapa disebut penentu utama untuk sukses? Kita lanjutkan bahasannya di slide selanjutnya ya. Akan tetapi kita sama-sama pahami dulu nih, apa itu Adversity Response Profile atau ARP. ARP ini adalah kemampuan untuk menghadapi masalah dan merespons serta menghadapi setiap permasalahan.
Jadi ketika kita ada masalah, punya masalah atau menghadapi masalah, kita mampu untuk menghadapi dan meresponnya, serta bisa mengatasi setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, ini disebut sebagai adversity response profile. Tapi bahasan kali ini kita akan terpusat pada adversity question, ya, atau EQ. Oke, kita lihat apa itu adversity question. Adversity questions adalah istilah dari Paul G. Stoltz, ya, atau Presiden Peak Learning Incorporation. Nah, konsep baru ini, ya, yang dikembangkan oleh Paul G. Stoltz ini karena Paul G. Stoltz ini merasa belum cukup untuk menggunakan konsep-konsep yang telah ada sebelumnya, seperti intelligent questions dan juga emotional questions, ya, atau juga ada spiritual questions, ya. Si Paul G. Stoltz ini merasa konsep-konsep yang telah ada belum mampu, ya, atau dianggap belum cukup untuk membuat seseorang menuju kesuksesan. Nah, itulah asal muasal kenapa Paul G. Stoltz mengembangkan kembali konsep baru menjadi adversity question. Apa itu adversity question? Adversity berasal dari bahasa Inggris yang berarti kegagalan atau kemalangan, ya. Atau jika kita artikan dalam bahasa Indonesia bermakna adversity yaitu sama dengan kesulitan atau kemalangan, atau juga disebut sebagai suatu kondisi ketidakbahagiaan, kesulitan atau ketidakberuntungan, ya. Pokoknya hal yang memang tidak beruntung, ya, sulit, tidak bahagia, tidak beruntung, ya, dan sebagainya yang memang konotasinya sulit, gitu, ya. Selanjutnya, menurut pakar psikologi diartikan, ya, adversity ini diartikan sebagai tantangan dalam kehidupan. Nah, jadi apa itu adversity questions? Adversity question adalah kemampuan atau kecerdasan dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan. Seseorang yang memiliki tantangan seseorang yang memiliki adversity question ini, ya, dipastikan mampu atau bisa menghadapi kesulitan yang ia hadapi dalam hidup. Karena kehidupan itu tidak selalu mulus, tidak selalu lancar, dan tidak selalu lurus. Pasti akan ada batu kerikil atau juga batu besar, ya, dalam kehidupan. Akan ada kesulitan, akan ada masalah, akan ada guncangan dan sebagainya. Dan kita diharapkan memiliki adversity question ini agar kita mampu menuju kesuksesan dalam hidup dan kita mampu menghadapi segala tantangan dalam kehidupan yang kita hadapi. Oke, tipe-tipe dari adversity questions ini ada 3. Yang pertama yaitu quitter. Quitter dianalogikan sebagai orang yang sekedarnya hanya bekerja dan hidup. Mereka tidak tahan pada serba-serbi yang berisi tantangan, mudah putus asa, dan menarik diri di tengah jalan. Quitters adalah manusia yang sulit dan tidak senang perubahan, sehingga orang sering menyebutnya sebagai manusia, ya, pengecut atau lemah. Quitter ini biasanya, ya, kerjanya untuk hidup atau hidup untuk kerja. Mereka ini memang tidak tahan, ya, pada segala hal yang berbau tantangan. Pokoknya kalau udah ada tantangan, dia langsung putus asa atau menarik diri dari tantangan tersebut. Istilahnya belum dicoba dia sudah mundur. Nah, itu tipe-tipe quitter. Lalu apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri quitter yang pertama adalah memilih untuk keluar, menghindari kewajiban, mundur dan berhenti. Tadi ketika di depan mata ada tantangan atau ternyata ada hal yang harus dia hadapi untuk mendapatkan suatu tempat yang lebih indah, lebih baik, dia memilih untuk keluar, tidak menghadapi jalan tersebut, malah menghindar atau berhenti, ya. Selanjutnya ciri-cirinya adalah menghentikan pendakian. Ketika ada seseorang yang memang mau mendaki, ciri-ciri quitter ini dia malah berhenti untuk tidak mendaki atau menghentikan pendakian. Pendakian di sini bisa kita definisikan atau kita artikan atau kita maknai sebagai tantangan atau sebagai
ya permasalahan besar yang jika kita kerjakan, yang ketika kita hadapi, kita akan menemukan solusi yang lebih baik, solusi yang lebih indah. Selanjutnya adalah menolak kesempatan yang telah diberikan. Jika quitter ini mendapatkan kesempatan, ya, baik itu kesempatan misalnya kesempatan yang tinggi dalam segi pekerjaan atau kesempatan yang baik dari segi kehidupan, ya, atau karir atau pendidikan dan sebagainya, dia menolak karena dia merasa ketika dia menerima kesempatan itu dia harus menghadapi masalah-masalah lainnya. Dia harus menerima konsekuensi dari pilihannya. Jadi dia lebih baik tidak menerima itu karena tidak mau menerima konsekuensi dari menerima kesempatan itu. Itu sih quitter. Lalu selanjutnya, meninggalkan dorongan inti untuk merdeka. Pasti dalam diri seseorang itu ada dorongan atau tadi motivasi diri, ya, motivasi yang membuat dia merasa mampu, merasa bisa untuk melakukan hal tersebut. Nah, dia meninggalkan dorongan itu atau tidak mendengarkan motivasi yang ada dalam dirinya itu. Dia tidak pedulikan itu, ya, sehingga dia tidak merdeka. Artinya dia tetap merasa dalam keputusasaan atau merasa dari dirinya nyaman atau terima kasih dengan posisi seperti itu, gitu ya. Padahal ada orang yang lebih lagi. Padahal ketika dia mau berusaha, dia mampu mendapatkan hal yang lebih lagi. Tapi dia meninggalkan itu. Yang terakhir, ciri-ciri quitter itu adalah murung, sinis, mudah menyalahkan orang lain, dan banyak mengeluh. Tentu saja ya, karena dia melihat orang-orang yang di atas sana lebih sukses, lalu dia merasa dia di posisi ini oleh karena orang lain, karena dia dijatuhkan orang lain, atau juga dia sinis terhadap kesuksesan orang lain, karena dia tidak mau berusaha tadi, ya, dia mau mendapatkan posisi itu karena misalnya keluarganya dan sebagainya, padahal belum tentu, ya. Siapa tahu dia mendapatkan posisi itu memang karena usahanya sendiri. Dia si quitter ini sinis terhadap posisi atau keberhasilan orang lain. Oke, selanjutnya adversity question yang kedua adalah camper atau camper, ya. Kalau kita asal katanya dari camp, ya, berarti kita baca camper, ya. Camper ini, ya, memiliki keberanian menghadapi tantangan, ya, selalu mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi, ya, memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan, tetapi selalu berpikir resiko yang akan dia dapatkan ketika dia mengambil tantangan tersebut. Artinya dia tidak terlalu ngotot untuk menyelesaikan pekerjaan karena mendapat, kalau saya mengerjakan ini tidak teratur, tidak terstruktur, maka akan berantakan, maka akan tidak seimbang dan sebagainya. Dia memikirkan hal itu. Akan juga dia juga mau melakukan perubahan, ya. Tapi ketika dia dihadapkan suatu kesulitan yang sulit, ya, kesulitan yang tidak mudah dihadapi, dia menyerah. Dia mampu menghadapi kesulitan yang ringan, dia mampu menghadapi. Tapi ada kesulitan yang lebih sulit lagi, dia mundur. Dia tidak mau terus kalah. Dan orang-orang tipe seperti ini, tipe-tipe camper ini, orang-orang yang memang menikmati keadaan saat dia di posisi tersebut. Kita kembali ke ciri-ciri dari tipe camper ini. Ciri-ciri dari tipe camper ini yang pertama adalah sudah melakukan sedikit lalu berhenti di tengah jalan. Artinya dia mau sedikit menghadapi tantangan, dia mau sedikit menghadapi perubahan. Tetapi ketika dia menghadapi, ya, bukan lagi kerikil tetapi batu besar, dia menyerah. Dia putuskan untuk tidak melanjutkan. Artinya tipe-tipe camper ini, ya, tadi dia mau melakukan perubahan, dia mau melakukan tantangan, tetapi dia tidak mampu untuk menghadapi tantangan yang lebih besar lagi dari tantangan-tantangan yang sebelumnya telah dia lakukan. Yang kedua cirinya adalah
melepaskan kesempatan untuk maju. Ya. Ketika dia menghadapi kerikil di depannya, dia mampu untuk menghadapinya. Tetapi ketika dia menghadapi batu besar, artinya permasalahan hidup yang sungguh besar, dia tidak mampu lagi untuk menyelesaikannya. Akhirnya dia mundur, ya. Dia mundur dan dia merasa tempatnya saat itu sudah bagus, sudah nyaman, ya. Padahal tempat yang lebih bagus lagi ada di belakang batu besar yang dia lihat, atau tempat yang paling indah atau kesuksesan yang paling baik itu ada di belakang permasalahan yang lebih besar lagi. Yang ketiga, cirinya adalah mudah puas dengan apa yang telah dicapai tadi, karena dia merasa setelah dia menghadapi kerikil atau permasalahan-permasalahan yang kecil, akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu tempat yang bagus. Dia merasa tidak perlu mencapai yang permasalahan atau tempat yang jalannya sungguh curam, sungguh sulit, karena dia sudah mendapatkan posisi yang bagus, karena dia sudah mendapatkan posisi yang indah. Ya, kalau kita lihat gambar di sini, ya, kita tahu bahwa tenda itu akan berdiri, ya, tenda itu akan berdiri di tempat yang datar, ya, karena memang membutuhkan tempat yang memang untuk dia berdiri. Ketika dia mencapai puncak, artinya dia akan sulit untuk mendirikan tenda, karena siapa tahu di puncak itu curam, ya, tidak datar seperti yang ada di bawah. Oke, itu ciri-ciri dari chamber. Selanjutnya, tipe dari adversity patient yang terakhir adalah climber atau tipe-tipe pemanjat. Ya, orang-orang yang termasuk climber ini adalah mereka yang ulet, ya, dengan segala resiko yang mungkin akan muncul sehingga harus dia hadapi, serta mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Orang-orang yang climber ini, ya, adalah orang-orang yang memang termasuk pendaki yang tidak mudah menyingkir berteduh karena panas atau lapuk karena hujan. Artinya ketika mereka dihadapkan pada suatu permasalahan yang besar, mereka tidak mudah menyerah, ya. Mereka tidak mudah bertepi atau juga mereka tidak, ya, lapuk kepanasan. Artinya ketika mereka dihadapkan sebuah masalah, mereka tidak menyingkir, mereka tidak menyerah, dan mereka terus maju dan berjuang untuk mendapatkan apa itu kesuksesan. Sebagai manusia pendaki, jika ia menemukan ada hambatan atau batu besar di atas gunung sana, ia mencari jalan lain. Artinya dia merasa bahwa banyak cara atau banyak jalan, ya, untuk mencapai ke puncak kesuksesan, atau banyak jalan menuju Roma, atau yang dikatakan oleh Alexander Graham Bell di sini bahwa kalau satu pintu tertutup maka lainnya terbuka. Ya, kita pintu A tertutup, ke pintu B siapa tahu terbuka. Kalau masih tertutup juga ada pintu C dan sebagainya. Ya, atau ada quote yang dikatakan oleh Muhammad Al-Fatih, ya, sang penakluk Konstantinopel saat itu dikatakan olehnya bahwa jika kau masih hidup maka tidak ada yang tidak mungkin. Artinya ketika kita masih hidup pasti semuanya mungkin, ya, kecuali kalau kita sudah meninggal, itu pasti tidak mungkin. Kita akan terus berusaha selama, ya, nyawa di kandung badan, atau selama ada raga dalam jiwa, ada jiwa dalam raga. Selama ada jiwa dalam raga, pasti ada kemungkinan, ya. Kalau nggak mungkin di sini, pasti mungkin di sana. Kalau nggak mungkin di A, pasti mungkin di B dan sebagainya. Ya, pasti ada yang terbuka untuk kita. Ciri-cirinya apa? Climber yang pertama memiliki pikiran terus tentang peluang. Ya, tadi karena nggak ada yang nggak mungkin selama kita masih hidup. Jika tidak mungkin di kesempatan yang pertama, mungkin ada di kesempatan yang kedua, atau di kesempatan yang ketiga dan sebagainya. Jika pintu A tertutup, ada pintu B, pintu C dan sebagainya. Ya. Dan yang kedua adalah tidak memikirkan suatu hal sebagai hambatan. Mereka melihat batu-batu yang ada di depan mata yang besar itu bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang atau bahkan sebagai cara atau jalan untuk memperoleh jalan selanjutnya. Ya.
Atau mereka berpikir, oh kalau ada batu besar di sana, pasti ketika saya membelokkan pandangan saya ke arah sana, mungkin tidak ada batu di sana. Atau ketika saya membelokkan pandangan saya ke kiri atau ke kanan, mungkin tidak ada batu. Ya. Jadi semuanya tidak dipandang sebagai hambatan, tapi sebagai peluang. Ya. Lalu cirinya adalah tidak menyesali kebelum berhasilan. Jika kemungkinan satu belum berhasil, mungkin ada kemungkinan yang kedua. Artinya jika plan A tidak berhasil, ada plan B. Plan B tidak berhasil, ada plan C, plan D dan sebagainya. Ya, plan A, B, C dan D sebagainya. Ya, tidak menyesali. Ya, karena kegagalan itu adalah proses dari keberhasilan, atau kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertutup. Baik, kita telah sama-sama pelajari tentang pengembangan diri dan juga tentang tipe-tipe dari adversity questions. Oke, ada satu quote yang menarik yang bisa kalian tanamkan atau mungkin ditempel di dinding sebagai pengingat bahwa winner never quits and quitter never wins. Artinya pemenang ya tidak pernah menyerah, dan orang yang mudah menyerah tidak akan menang. Mungkin itu saja. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.